tujuan diadakannya musabaqah hafalan hadis ini adalah untuk memotivasi masyarakat, ya, khususnya generasi muda Islam. Nah, salah satu metode juga yang supaya hafalan itu lebih melekat, itu ditulis. Nah, pemahaman ini dia nanti mencakup yang ditanya mufrodat. Pertama, mufrodat itu kosakata. Itu yang saya tekankan nanti ketika tampil harus memiliki semacam forma yang lebih meyakinkan, gerak tubuh, makhraj huruf yang baik, ya, fasolah yang baik. Itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat untuk kita semua. Tabi pun. Sahabat religi, jumpa lagi dengan podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, tentunya dalam podcast Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi. Sahabat religi, podcast kali ini merupakan program layanan penerangan agama Islam untuk beragama yang bermakna, rukun, dan juga berdampak. Untuk itu, sudah hadir bersama kita di sini di studio podcast kita, sudah ada Dr. Muhammad Jaki, LC, MAG, merupakan pakar hadis UIN Raden Intan Lampung. Assalamualaikum, Pak Jaki. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak, Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah main-main ke podcast Ngupi hari ini. Pak, hari ini kita membahas salah satu cabang pada perlombaan pada ajang MTQ ya, yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Mungkin Pak Jaki bisa diceritakan dulu sebenarnya apa sih Pak yang menjadi tujuan ataupun target dari cabang musabaqah hafalan hadis ini? Apakah kalau kita lihat dari peminatnya itu selalu meningkat dari setiap tahun ke tahunnya? Kalau Bapak melihat atau seperti apa Pak? Ya, baik. Cabang musabaqah hafalan hadis ya, atau hifzul hadis ini merupakan cabang yang baru ya, mungkin mulai dari tahun 2022, tapi dari tahun ke tahun itu ada semacam perubahan. Tujuan diadakannya musabaqah hafalan hadis ini adalah untuk memotivasi masyarakat, ya, khususnya generasi muda Islam untuk mencintai, menghafal, memahami, dan mengamalkan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Itu tujuannya. Targetnya dari setiap musabaqah yang diadakan ini untuk menciptakan generasi yang memiliki hafalan yang kuat dalam bidang hadis, menghafal, memahami, kemudian dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terciptalah suatu akhlak mulia, yang mana akhlak mulia ini nanti sangat berpengaruh sekali dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, yang mana semua tindak tanduk, perbuatan, perkataan itu mencerminkan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang targetnya ya. Nah, kalau peminatnya hafalan hadis ini dari tahun ke tahun memang ada peningkatan, tetapi tidak begitu signifikan ya. Bisa jadi ini ada dua faktor. Pertama, tingkat kesulitan ya. Ada tingkat kesulitan tersendiri untuk menghafal hadis ini, karena belum begitu populer sebagaimana hafalan Al-Quran. Nah, yang kedua, dari tahun ke tahun itu terjadi kadang-kadang perubahan. Nah, perubahan materi hadisnya, kemudian juga terjadi perubahan contoh soal, format soal. Dulunya hanya sekedar menghafal, sekarang harus ada
syarah, Syarah. ya, sampai menghafal. Seseorang itu bisa menerangkan hadis ini, berarti dia memiliki pemahaman yang baik terhadap hadis itu. Itu jadi ada peningkatan tetapi tidak begitu signifikan, gitu ya. Baik, jadi memang ada kesulitan sendiri yang tidak bisa disamakan juga ketika menghafal Al-Quran dengan hadis ya. Hadis, ya. Jadi lebih sulitnya itu sebenarnya lebih ke menghafal isi hadis isi itu sendiri, apa sebenarnya bentuk memahami atau menerangkan konsep dari hadis itu sendiri Pak kalau dilihat, sehingga ini peningkatannya juga tidak signifikan. Ya, kesulitan itu bukan dalam hal menghafalnya ya, tapi menyosialisasikannya kepada masyarakat ya. Karena hafalan hadis tidak sama dengan hafalan Al-Quran. Masyarakat lebih termotivasi untuk menghafal Al-Quran karena membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu kan pahalanya besar. Jadi motivasinya lebih banyak ke sana. Sedangkan hadis sebenarnya juga memiliki keutamaan walaupun tidak sama dengan Al-Quran. Jadi sosialisasi ke masyarakat itu memang belum begitu maksimal ya sebagaimana Al-Quran ini ya. Kemudian juga apa yang ada di musabaqah ini seringkali berbeda dengan apa yang ada di masyarakat. Di musabaqah kan kitabnya khusus ya. Kalau seandainya kitabnya itu sama dengan kurikulum sekolah, ya, itu kan enak, ya. Seperti Al-Quran, Al-Quran satu, dan ini sudah dikenal semua orang, sehingga kalau orang mau menghafalkan siapa saja bisa. Tapi kalau kumpulan hadis yang sudah disusun menjadi pedoman, ini kan tidak setiap orang memegang, tidak setiap lembaga sekolah atau pesantren yang memiliki itu ya. Jadi kalau mau lomba kan cari-carian dulu, di print dulu gitu. Itu ya salah satu sebab ya. Dan dari sebab tersebut ini gimana nih Pak Jaki kalau misalnya kalau kita rumuskan sebuah strategi agar peningkatannya lebih signifikan lagi, apakah di-set dari timeline waktunya dari jauh-jauh hari, di-share soal-soalnya atau seperti apa menurut Pak Jaki? Ya betul, kalau kita mau menggunakan format yang seperti itu, tentunya pihak yang berkepentingan yang wajib dalam hal ini mungkin Kementerian Agama dan juga Kesra itu sudah jauh-jauh hari ya memberikan informasi tentang format teks hadis yang harus dihafal jauh-jauh hari. Jangan sampai sebulan akan ikut MTQ atau 2 bulan akan diadakan MTQ mereka baru menghafal. Nah ini yang memang sering terjadi di beberapa kabupaten ya. Kita tanya kepada peserta, kok berani-beraninya ikut hafalan Al-Quran, tetapi tadi pertanyaan yang terjawab cuma satu. Kami baru tahu katanya, karena kami baru dikasih tahu materinya. Nah ini juga kadang-kadang ada kesalahan di daerah ya, daerah. Setelah kita cek juga di sini, tanya sama pelaksana teknis di Kementerian Agama juga di mana di Kesra, mereka mengatakan sudah dikirim semua ke kabupaten ya. Tetapi terkadang di kabupaten mungkin ada semacam keterlambatan ya. Itu salah satu faktor penyebab hafalan hadis ini tidak begitu disambut ya oleh generasi muda kita. Oke, jadi permasalahan mengenai timeline waktu jadi sehingga perlu distrategikan ya Pak dari jauh-jauh hari dan dipastikan juga sampai di kabupaten kotanya juga cepat sehingga antusias dan euforia dari para peserta juga bisa dari jauh-jauh hari untuk mempersiapkan hafalan hadis. Baik, kemudian dari perlombaan cabang lomba hafalan hadis ini sebenarnya sifatnya hanya berhenti pada saat di kompetisi itu saja atau sebenarnya dari sisi jangka panjangnya ada pembinaan lebih Pak Jaki? Sebenarnya idealnya harus ada pembinaan jangka panjang ya. Oke, kalau bicara idealnya ya Pak ya. Betul ya. Cuma yang selama ini terkadang kita stop pada selesai MTQ ya selesai. Ketika akan mulai kita lagi cari lagi bibit-bibitnya. Nah, padahal sebenarnya
itu harus ada semacam pembinaan jangka panjang. Nah, kita juga bersyukur di sini kan ada beberapa pesantren, salah satunya pesantren atau pesantren Mumtaz ya, yang dibina oleh Ustaz Novel. Nah, itu memiliki program pembinaan jangka panjang bagi mereka yang menghafal Al-Quran, juga menghafal hadis ya. Itu idealnya harus ada pembinaan jangka panjang. Baik, jadi perlu disarankan juga ya Pak ya, setelah sampai di kompetisi di MTQ perlu ada pembinaan jangka panjang. Dan ini harus diberdayakan juga pondok-pondok pesantren seperti apa saja Pak mungkin? Kalau kita lihat, kalau untuk MTQ yang Al-Quran itu kan ada PSQ ya, PSQ. Ustadz Studi Al-Quran, sudah ada sekarang ini kan. Meskipun mungkin belum begitu berjalan dengan baik. Kalau dia ada lembaga pusat studi Al-Quran, maka dia harus ada kegiatan kajian-kajian tentang Al-Quran yang memiliki periode, apakah satu kali sebulan ya, kemudian juga ada pembinaan hafiz-hafizah kan. Nah, hadis belum ada, pusat studi hadis mestinya ada juga. Inilah tempat untuk melakukan pembinaan jangka panjang. Nah, kalau yang ada sekarang ini kan masing-masing individu aja membuat tempat pembinaan ya. Beberapa ustadz atau guru-guru kita itu membuat pembinaan khusus, membibitkan mereka-mereka yang akan ikut untuk musabaqah Al-Quran maupun juga hadis ya. Tapi kalau lembaga khusus yang mungkin di bawah pemerintah ini belum ada ya. Yang ada baru PSQ, itu juga baru dibentuk ya, Pusat Studi Al-Quran. Kalau hadis belum ada, mudah-mudahan ke depan akan ada juga. Wah, ini menarik sekali ya Pak Jaki. Jadi sahabat religi ini bisa menjadi sebuah ide menarik juga bahwa keutamaan menghafal hadis itu juga sebenarnya sangat besar sekali ya Pak ya. Ya, betul. Hadis ini kan penjelas isi kandungan Al-Quran ya. Kalau orang itu mau memahami Al-Quran dengan baik dan benar, ya mau tidak mau dia harus merujuk kepada hadis ya. Benar. Itu dari sisi fungsi hadis ya sebagai penjelas Al-Quran. Nah, keutamaan yang lainnya meskipun tidak sama dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kan dibaca satu huruf pahalanya 10 kebaikan gitu ya. Kalau hadis kan tidak ada keterangan baca satu hadis pahala sekian, enggak. Tapi paling tidak di sana ada pembacaan sholawat ya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, itu sudah dapat pahala. Nah, kemudian juga berlaku suatu kaidah, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran itu wajib dan memiliki keutamaan. Memahaminya tidak akan sempurna kecuali dengan menghafal hadis. Baik. Oleh sebab itu berlaku kaidah lil wasail hukmul maqasid ya, suatu perantara yang akan menghantarkan kepada yang dituju, maka hukumnya sama dengan yang dituju itu ya. Jadi memahami Al-Quran itu suatu kewajiban, tidak akan dapat dipahami Al-Quran itu kecuali dengan hadis, maka hadis pun memiliki keutamaan di sana. Baik, artinya sama pentingnya karena tidak bisa memahami tanpa kita memahami juga teks hadis tersebut untuk bisa kita lebih mengaktualisasikan apa yang disampaikan di Al-Quran ya Pak Jaki ya. Jadi ini merupakan inovasi menarik bahwa perlu adanya lembaga khusus ya Pak Jaki untuk lebih fokus pembinaan kepada pembinaan jangka panjang untuk penghafalan hadis. Kemudian jika memang ide ini bisa terrealisasikan ya Pak Jaki, apakah pembinaan ini baiknya sifatnya hanya fokus pada hafalan teks hadis atau perlu juga menyentuh pada pemahaman, sanad, dan konteksnya? Ini gimana nih kalau dari Pak Jaki? Dia harus semacam mencakup semua aspek ya, tidak hanya hafalan, juga pemahaman, dan juga bisa ditingkatkan kepada penelitian hadis ya. Karena selama ini kan hafalan hadis mungkin di masyarakat sudah lebih dikenal ya, tapi penelitian hadis hanya di perguruan tinggi. Nah, kita juga harapkan nanti kalau memang ada pusat studi hadis, itu dia juga masuk kepada penelitian hadis.
Nanti ada diskusi-diskusi tentang hadis. Bisa jadi nanti dari hasil diskusi hadis itu akan muncul suatu ide-ide baru ya. Hasilnya nanti dibukukan, disebarkan ke masyarakat. Nah ini tentunya membuat hafalan hadis itu tidak hanya sebatas hafalannya, tetapi nanti akan ditingkatkan kepada pemahaman dan penelitian hadis. Wah, ini menarik sekali Pak Jaki. Artinya hadis ini sebenarnya bisa dibedah lagi, diteliti lagi ya Pak ya. Ini gambarannya seperti apa nih Pak? Misalnya kalau sahabat religi, masyarakat umum di luar sana ini tertarik ingin ikut meneliti terkait hadis. Karena selama ini hanya universitas saja ya Pak ya, para akademisi saja yang mungkin meneliti. Tapi bagaimana ini guide-nya, tuntunannya untuk masyarakat umum jika tertarik untuk melakukan penelitian di hadis ini? Karena hadis ini kan dia tidak sebagaimana Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kan memang dia turunnya di zaman Nabi dicatat, ya dicatat sehingga dia memiliki suatu kekuatan kekuatan yang sifatnya mutawatir gitu ya, tercatat. Nah sedangkan hadis Nabi ini kan awalnya tidak tercatat, hanya sebagian kecil sahabat yang mencatat hadis. Hadis itu dia baru ditulis masuki abad awal di abad kedua Hijrah ya. Nah, sehingga hadis, tidak semua hadis yang sampai kepada kita ini dipastikan kebenarannya ya. Karena dengan berbagai macam faktor, ada faktor politik, ada faktor fanatisme mazhab, ada faktor terlalu bergairah untuk mengamalkan ajaran agama, muncullah hadis-hadis yang dicurigai bukan hadis dari Nabi, yang sekarang masih banyak tersebar di masyarakat ya, baik itu di pesantren, di mimbar-mimbar khutbah, di pengajian-pengajian, yang mana di masyarakat itu dianggap hadis padahal bukan. Nah yang seperti ini berbahaya sebenarnya, karena dia khawatirkan masyarakat menganggap ini hadis dan bagian ajaran agama padahal tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah. Inilah yang kita pandang bahwa masyarakat juga harus lebih kritis terhadap hadis ya. Bagaimana kita memiliki sikap kritis terhadap hadis, diajak mereka untuk sama-sama meneliti hadis. Baik, wah ya, artinya ini kalau dilihat dari tingkat urgensinya ini malah justru sangat tinggi sekali ya Pak, karena berbahaya juga kalau masyarakat tidak ikut kritis juga sebenarnya apakah itu benar hadis yang disampaikan oleh Rasulullah atau tidak, sehingga perlu juga ya Pak ya, dengan adanya misalnya nanti ke depannya ada pusat studi hadis, maka masyarakat juga bisa berkolaborasi juga bersama universitas untuk ikut-ikut istilahnya, kalau istilah yang bisa kita pakai, memerangi Pak ya, hadis-hadis hoax mungkin yang tidak. Betul ya sekarang ya, hadis-hadis gitu, hoax. Wah, ini kalau bisa diambil contoh nih Pak Jaki, memang apa sih Pak hadis yang dipahami oleh masyarakat itu adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi kalau berdasarkan penelitian yang sudah dikaji oleh Pak Jaki bersama teman-teman, itu bukan hadis. Bukan hadis ya, seperti nanti kan masuk bulan Ramadan. Nah, biasanya agak populer ini hadis ini. Padahal ini dalam kacamata ulama hadis, dia bukan hadis Nabi. Bisa jadi dia perkataan orang biasa atau ulama. Seperti kita sebutkan teks Arabnya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira ketika masuknya bulan Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan dari api neraka. Nah, ini menurut penelitian ulama hadis, dia bukan hadis, ya, dia bukan hadis Nabi. Dipercaya, diyakini bukan hadis Nabi karena tidak terdapat di dalam kitab-kitab hadis standar. Dia hanya terdapat dalam kitab-kitab hadis nasihat yang ditulis oleh orang belakangan. Ya, nah, bisa jadi orang yang membuat perkataan ini motivasinya bagus, supaya menggairahkan orang ketika Ramadan, senang menyambut Ramadan gitu kan. Apakah cukup senang saja? Nah, padahal kan banyak kewajiban-kewajiban yang lainnya. Tujuan bagus, tetapi kalau dia mengatasnamakan Nabi, mencatut nama Nabi, maka ini sesuatu yang salah ya. Bahkan Nabi sendiri sudah pernah mengancam ya. Nabi mengancam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
barang siapa yang berdusta atasku, maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya nanti di neraka. Ancamannya besar. Jadi tidak boleh kita mengatakan Rasulullah bersabda, padahal tidak ada. Tidak ada. Walaupun tujuannya baik. Nah, ini sempat menjangkiti sebagian orang-orang yang motivasi keagamanya tinggi, tetapi ilmunya tidak ada. Jadi mereka, oh ini kan yang penting ngajak orang kebaikan, yang penting ngajak orang kebaikan. Nah ini pernah muncul dulu, bahkan sampai sekarang masih ada. Baik, jadi kuncinya sebenarnya motivasi juga perlu dibarengi dengan ilmu juga ya Pak, karena tidak bisa sembarangan juga ketika kita menyampaikan sebuah hadis atau perkataan, apalagi sampai menyebutkan kata Rasulullah berdasarkan dari Rasulullah. Betul. Seperti itu ya Pak Jaki. Dan kalau ke depannya kalau kita lihat impact-nya, artinya jika benar bisa direalisasikan pusat studi hadis ini, maka kemampuan nanti dari para peserta yang ikut musabaqah tilawatil Quran di cabang hafalan hadis ini juga bisa merata juga ya mungkin ya Pak ya? Ya, saya kira tidak jauh beda dengan visi misi dibentuknya PSI, ya. Tentunya mereka akan melakukan suatu upaya-upaya berupa kegiatan-kegiatan yang di luar resmi dari MTQ, di luar MTQ ke masyarakat, ya. Sehingga hadis ini nanti dia lebih lebih dikenal, ya, hafalan hadis itu lebih dikenal di masyarakat. Itu tujuan daripada terbentuknya PSI, ya. Benar Pak. Walaupun belum ada, tapi cita-cita ke depan itu mudah-mudahan akan ada, ya. Mudah-mudahan ya Pak, jadi bisa mencapai juga target yang tadi disampaikan oleh Pak Jaki, bahwa sebenarnya poinnya juga adalah bagaimana dari teks hafalan dari hadis ini bisa diamalkan juga, tidak hanya sekadar dihafal. Kemudian kalau kita lihat nih Pak, dari kekhasan di setiap tahunnya dari MTQ untuk lomba cabang hafalan hadis ini, sebenarnya ada kekhasan juga tidak sih Pak? Pembedaannya mungkin di pendekatannya, kualitas pesertanya atau apa, sehingga kita perlu improvement di situ. Ya, kalau saya lihat sejak saya ikut menjadi dewan juri atau dewan hakim, ya, musabaqah hadis ini, beberapa kali terjadi semacam perubahan, ya. Kalau awal-awal ditentukan hadisnya dari Sahih Bukhari juga Muslim, ya, yang 100 hadis dengan sanad, yang 500 hadis tanpa sanad. Kemudian 2 tahun atau 2 tahun berikutnya ada perubahan. Kami juga tidak tahu, ya, apa latar belakang hadis-hadis itu dirubah. Bisa jadi untuk meningkatkan kompetisi, ya, karena para peserta katanya mungkin sudah pada hafal yang itu, jadi carikan yang lain. Cuma kan permasalahannya begini, yang sudah pernah hafal kan umurnya sudah lewat dari 22 tahun, yang baru ikut ini kan belum hafal, atau pernah hafal yang lama, tahu-tahu muncul konsep yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi perubahan dalam materi soal. Nah, ini mungkin akan berlaku di tahun ini. Dulunya peserta hanya menghafal teks hadis saja tanpa menerjemahkan, tanpa mensyarah. Nah, sekarang ini ada soal syarah, diterangkan hadis itu. Bagus sebenarnya, supaya peserta itu tidak hanya hafal saja, tapi mengerti apa yang dia hafal. Jadi nanti ada dari 500 hadis atau 100 hadis yang dihafal, ada satu soal atau ada satu hadis yang bersifatnya syarah. Nah, hadis yang sifatnya syarah ini yang ditanya nanti kosakata. Pertama kosakata, sebutkan arti misalnya daripada as-saumu junnah, misalnya junnah itu apa. Nah, kemudian ada menterjemah satu baris atau setengah baris dari hadis, ya. Nanti ada juga pertanyaan yang sifatnya wawasan kita terhadap hadis ini. Nah, pertanyaan terakhirnya nanti, apa yang bisa diambil hikmah atau faidah dari hadis yang dibaca tadi. Nah, itu yang perubahan-perubahan yang terjadi, ya, yang akan berlaku di
MTQ tahun ini. Oke, jadi mulai berlaku di tahun ini ya Pak ya, Iya. spesial di tahun 2025 Iya. ini. Artinya biasa dikatakan tingkat kesulitannya jadi lebih semakin meningkat ya Pak ya. Betul, ya, semakin meningkat. Ini bagaimana kekhawatirannya untuk peserta? Apalagi di tahun sebelumnya saja kalau kita lihat dari secara angka tidak signifikan meningkatnya. Tapi Ya. ditambah di tahun ini kesulitan yang semakin menambah. Apakah tidak khawatir nih Pak kita semua untuk ketercapaian peserta yang akan ikut berlomba? Ya, betul. Kalau kita khusus yang ada di Lampung ya kelihatannya setiap tahun itu ada saja peserta. Tetap ada saja. Ya, bibit-bibit baru yang muncul ya. Meskipun terkadang dia tidak melengkapi semua peserta. Misalnya yang 100 hadis laki-laki putri, 200 hadis, 500 hadis laki-laki putri. Nah, kita untuk ke nasional kita tidak punya lengkap. Paling kita punya satu mewakili, yang 500 satu, yang 100 satu. Nah, ini yang sudah terjadi 2 tahun ini ya, 2 tahun. Ketika 2003 kita ke Jambi STQH itu hanya dapat 2 saja. Nah, termasuk juga ini nanti yang di Sulawesi Tenggara ya, bulan Oktober kita juga dapat 2 saja. 2 saja ya Pak ya. Jadi kalau dari segi optimisme ini optimis pasti akan ada ya Pak ya. Dan Ya. bisa dibawa atau diperlombakan di tingkat nasional. Kemudian kalau dari segi usia deh Pak, apakah ada perubahan di tahun ini? Dari sisi usia tidak ada, tidak ada ya. Usianya itu kan 22 tahun ya, 22 tahun. Cuma sebenarnya kita lebih berharap ada semacam perpanjangan usia, ya, misalnya ditambah 23 atau sampai 24. Nah, terkadang karena ada di antara peserta itu yang punya punya potensi, hafalannya bagus. Ketika akan kita tarik, wah umur saya sudah habis, ya. Baru bulan kemarin nggak bisa ikut. Nah, ini ada ya. Jadi masa 22 tahun itu perlu diperpanjang. Perlu diperpanjang ya Menurut Pak. saya. Ini dengan alasan karena akan bisa mencapai atau meresort dari peserta yang lebih banyak, atau ada alasan tertentu kalau menurut Pak Jaki? Karena di usia-usia tersebut ini sebenarnya juga bisa bersaing juga dengan kualitas baik dari usia peserta 20 ataupun 23. Tidak jauh berbeda. Ya, maksud saya hafalan hadis ini juga kan kalau kita membatasi umur, nanti hanya mereka yang bisa sampai tingkat SMP, SMA atau MAN ya. Tetapi kalau kita lebihkan umurnya, tentunya mahasiswa yang ada di perguruan tinggi bisa ikut ya. Dan itu bisa lebih meramaikan lagi. Bisa meramaikan ya Pak ya. Dan itu yang menjadi gong kita semua. Tentu kita ingin memeriahkan atau meramaikan dari MTQ nanti ke depannya. Kemudian kalau sahabat religi yang saat ini sedang menyaksikan nih Pak Jaki, untuk ketentuan-ketentuan penting yang perlu diperhatikan untuk para peserta yang ingin ikut lomba hafalan hadis ini, apa saja sih Pak Jaki yang bisa disampaikan? Ya, pertama ya modal hafalan ya. Modal hafalan yang ini juga harus diiringi dengan tekad yang kuat ingin menghafal ya. Sebab tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya. Kenapa orang bisa hafal Al-Quran 30 juz gitu kan? Kenapa orang-orang dulu bisa hafal kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim? Nah, tentunya generasi sekarang pun sebenarnya bisa untuk menghafalnya. Jadi pertama tekad yang kuat untuk dapat menghafal, dan ini juga harus ada yang membimbing. Meskipun menghafal secara sendiri-sendiri otodidak itu bisa ya, tapi kalau dia dibimbing ya, sebagaimana lembaga-lembaga yang sudah ada itu ada pembimbingnya, nah ini lebih terarah ya, lebih termotivasi. Nah, termasuk juga adanya semacam komunitas atau grup ya, grup penghafal hadis. Nah, ini perlu karena saling menyemangati. Nah, ini yang kami juga ada rencana ya, karena melihat bibit-bibit penghafal hadis ini tidak begitu banyak, kami itu akan bekerja sama dengan beberapa pondok mahasiswa, maksudnya yang sudah tingkat mahasiswa, untuk menawarkan kepada mereka program hafalan hadis ya. Hafalan hadis ini juga
akan kita fokuskan kepada hadis-hadis yang sudah akan dilombakan. Karena selama ini mungkin di pesantren, di mana itu mereka menghafal hadis, ya, menghafal hadis misalnya Arba'in Nawawi misalnya, atau juga Bulughul Maram, ya. Tetapi hadis-hadisnya ya mungkin kebanyakan di luar yang ditentukan di buku sudah ditentukan itu, ya. Itu. Jadi artinya perlu ada pembina ya Pak ya, baik dari grup antar peserta, teman ataupun pembina khusus yang bisa membina para peserta untuk ikut lomba ini. Kemudian kalau kita bicara tentang pembinaan atau pembina dari setiap peserta, sebenarnya kalau menurut Pak Jaki nih Pak, metode apa sih Pak yang paling tepat dan pas untuk pendekatan ini? Apakah perlu metode tematik, sanad ataupun lainnya Pak? Kalau menurut Pak Jaki? Ya. Tergantung ya. Kalau kita tujuan kita untuk musabaqah, maka dia bukan pendekatan tematik ya, bukan pendekatan tematik, tetapi dia tergantung. Kalau dia yang musabaqahnya pakai sanad, tentunya kita akan diperkuat di sanadnya. Kalau yang dia 500 hadis tidak pakai sanad, ya kita melihat urutannya aja nanti. Ya, hadis tentang ini ya memang dilihat juga per tema ya, per tema. Nah, ini yang mungkin masih perlu kita sampaikan kepada para peserta. Apalagi kalau yang sifatnya hafalan 500 hadis itu dia sangat banyak hadisnya, meskipun sanadnya tidak panjang. Kan menghafal satu hadis, ada satu sahabat Abu Hurairah, nanti ada lagi yang Anas bin Malik, ada lagi yang Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Abbas. Ini kan kalau tidak tahu teknik-tekniknya membingungkan. Untuk hadis tema ini periwayatnya siapa, hadis tema ini periwayat siapa. Nah, saya pernah menyuruh peserta hafalan hadis itu untuk diklasifikasikan. Hadis-hadis riwayat Abu Hurairah apa saja. Nah, dikeluarkan semua, kita bedah dari buku itu, ditulis ulang. Hadis-hadis riwayat Anas bin Malik apa saja, hadis-hadis riwayat Abdullah bin Abbas apa saja. Dan ini lebih memudahkan mereka supaya tidak keliru nanti ketika nanti ditanya suatu hadis misalnya, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj misalnya. Mereka sudah terpikir, ini Abdullah bin Mas'ud. Nah, berarti an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Jadi diklasifikasikan menurut periwayatnya, itu untuk memudahkan yang 100 hadis, yang 500 hadis. 500 hadis ini biar dia pendek tapi lebih sulit, ya, lebih sulit daripada yang 100 hadis. Yang 100 hadis dia memang hadisnya nggak panjang-panjang, tapi ada sanad, menghafal sanadnya tidak sesulit yang 500 hadis, ya. Oke, jadi kunci atau tips dari Pak Jaki nih, sahabat religi yang ingin ikut lomba untuk hafalan hadis 500 hadis ini perlu ada klasifikasinya ya Pak ya. Jadi jadi terbagi-bagi, tidak sampai campur-campur. Tapi kalau misalnya tips untuk agar daya ingatnya bisa kuat untuk hafalan hadis ini ada tidak sih dari Pak Jaki sendiri? Agar tidak mudah lupa nih Pak. Iya, tentunya kan namanya hafalan ya, sama dengan hafalan Al-Quran. Para ulama kan menganjurkan waktu menghafal yang baik. Itu ada yang mengatakan subuh ya, habis subuh ya. Nah, habis subuh itu mulai menghafal. Dan pengulangan dalam menghafal itu tidak cukup sampai 2-3 kali, ya minimal 10, ya 10 sampai 20. Itu pengulangan atau murojaah itu dipentingkan. Dan jangan pindah dulu ke hadis yang lain kecuali yang ini sudah hafal betul. Kalau dalam bahasa orang hafiz Quran itu mutskin, ya, sudah betul-betul hafal, dia baru pindah ke hadis yang lain. Nah, salah satu metode juga yang supaya hafalan itu lebih melekat, itu ditulis. Ya. Saya menganjurkan peserta itu ketika dia menghafal hadis, satu hadis ditulis. Karena menurut orang-orang yang berpengalaman,
hafalan yang ditulis itu lebih melekat daripada kalau kita hafalan hanya melihat saja. Nah, ya. Makanya kan di metode hafalan Al-Quran juga sudah dikembangkan, sudah dianjurkan bagi orang yang ingin menghafal Al-Quran supaya dia lebih lekat. Ada satu metode, setiap ayat yang akan dihafal ditulis. Ya sampai nanti banyak gitu. Nah itu lebih kuat melekatnya. Oke, baik. Karena secara praktek kita tulis dan kemudian secara visualisasi juga kita melihat apa yang kita tulis ya Pak ya. Dan perlu juga pengulangan tadi murojaah. Tidak hanya menghafal Al-Quran, bahkan menghafal hadis juga perlu diulang terus. Kemudian kalau untuk tips atau metode yang tepat agar kita tidak sekedar hafal saja, tapi juga paham makna dan konteksnya, apa nih Pak? Tips dari Pak Jaki? Ya, diamalkan, diajarkan. Ya. Sebagaimana dulu sahabat Rasulullah itu kan nggak menghafal hadis mereka, istilahnya mereka hafal itu karena mereka pahami dan mereka amalkan. Sehingga mereka paham hadis itu, meskipun kan sahabat itu ketika mereka mendengar Rasulullah bersabda, melihat perilaku Rasulullah, langsung terekam otak mereka, kemudian mereka amalkan, lalu mereka sampaikan kepada yang lain. Nah, makanya terkadang satu hadis dengan hadis yang lain redaksinya agak berbeda sedikit, karena persepsi masyarakat ketika melihat perbuatan Rasul, perkataan Rasul itu maknanya, substansinya sama, tetapi ketika diredaksikan kadang-kadang ada beda. Ada bedanya. Sama. Nah, jadi salah satu metode juga supaya hafalannya lebih kuat itu sudah dipahami, diamalkan dan diajarkan. Makanya saya berpesan kepada mereka-mereka yang sudah pernah ikut, kan ini kalian beruntung sudah hafal 100 hadis, pakai sanad lagi, kamu 500 hadis, ya. Ini sudah sesuatu yang luar biasa. Seorang dai, seorang ustaz, belum tentu hafal seperti ini. Nah, supaya kalian hafalannya lekat, dipraktekkanlah dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dilatih kalian ceramah, bawakan hadis ini di ceramah-ceramah. Oke, mungkin lebih mudahnya juga untuk persiapan bagi para peserta yang ingin lomba juga, setiap apa aktivitas yang dilakukan sehari-hari mungkin dicari hadisnya ya Pak ya. Karena pasti tentu seluruh kegiatan kita yang kita lakukan ini ada dasarnya atau ada hadisnya, benar tidak Pak Jaki? Ya betul, ada dasar, ada hadisnya ya. Ketika kita mau tidur ada hadisnya, makan ada hadisnya, bergaul sama teman ada hadisnya, ada semua. Ada semua ya Pak. Sampai hal-hal terkecil sekalipun ada. Oke. Dan tentu semua metode atau tips yang sudah disampaikan oleh Pak Jaka ini tetap kembali lagi perlu timeline waktu yang mungkin cukup ya Pak ya. Tidak bisa dalam waktu seminggu, 2 minggu, mungkin 1 bulan, 2 bulan, sehingga ini perlu juga menjadi koreksi dari teman-teman panitia juga untuk mempersiapkan timeline yang cukup untuk para peserta agar bisa banyak juga nanti peserta yang ikut. Seperti itu ya Pak Jaki. Kemudian selain dari melihat hafalan, kemudian pemahaman makna dan konteks dari hadis itu sendiri, sebenarnya dari juri itu apalagi sih Pak yang benar-benar dinilai? Apakah performa peserta pada saat menyampaikan juga ikut dilihat, atau ada yang lain Pak Jaki? Ya, kalau kita lihat dari kriteria penilaian itu ada 3. Ada 3. Yang pertama hafalannya, yang kedua tajwidnya, dan yang ketiga fasohahnya. Nah, sebenarnya nanti di dalam fasohah sama tajwid itu ada juga ininya, kriteria minornya. Misalnya di tajwidnya itu ada yang namanya waqaf, kemudian ada ibtida, ya. Kata-kata atau redaksi hadis ini kalau dia berhenti di sini kan artinya kurang pas, jadi dia harus berhentinya tepat, sama dengan Al-Quran juga. Sama dengan Al-Quran. Nah, kemudian nanti di fasoha, kalau fasoha kan makhrajnya, ya. Sebenarnya kalau menurut kami perlu disederhanakan lagi kriteria itu, ya. Misalnya hanya di tahfiz sama fasoha saja, fasoha nanti tajwid dia masuk ke sana. Sebab yang kami lihat format yang selama ini ada, ini mirip sekali dengan hifzul Quran, termasuk
penilaian hafalan Al-Quran. Ada tajwid itu kan, sedangkan bacaan hadis itu kan istilahnya tidak perlu tajwid kecuali hal-hal yang penting saja seperti ada wakaf apa tidak tadi ya. Kalau Al-Quran kan ada gunahnya, ada izhar, ada apa ya. Jadi lebih disederhanakan. Pertama hafalannya, ya, kemudian fasoha. Nah, kalau sudah fasoha itu dia masuk semua lah makhrajnya pada dia. Itu lebih apa? Itu penilaian yang ini. Cuma dari beberapa komponen yang ada, yang lebih diutamakan itu hafalan. Jadi misalnya nanti ada dua peserta yang sama-sama bagus, ya, sama-sama bagus. Yang satu ini hafalannya nilainya misalnya 100 ya atau 80, yang satu lagi hafalannya nilainya 70. Nah, sedangkan makhrajnya bagus. Nah, kita pilih mereka yang hafalannya kuat. Nah, jadi kalau terjadi semacam nilai sama, nanti kita lihat mana yang lebih kuat di hafalannya. Baik, itu ya Pak ya kriterianya. Kemudian kalau untuk dari segi menguji kepemahaman ini bagaimana Pak? Tadi kan sudah disampaikan bahwa di MTQ tahun ini ada format baru, ada syarahnya. Itu kriteria untuk menilai di bagian itu seperti apa Pak Jaki? Nah, pemahaman ini dia nanti mencakup yang ditanya mufrodat. Pertama, mufrodat itu kosakata. Oke. Nah, misalnya ada sebuah hadis yang berbunyi innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan ditanya intiza'an apa artinya, satu persatu kosakatanya ya. Hatta iza lam yabqa alimun ittakhadhan nas ru'usa juhalan. Nanti tolong diterjemahkan satu baris, ada dikasih baris saja, tidak semuanya karena mungkin waktu ya. Satu baris saja apa terjemah ininya, terjemah bebasnya. Oke. Nah, kemudian dari hadis yang ada sudah dibaca semua, sudah hafal semua, terangkan hadis ini. Ya, wawasan peserta akan diuji sejauh mana dia paham hadis ini. Nah, ketika menjelaskan ini bukan menterjemah, kadang-kadang peserta menterjemah aja. Padahal mensyarah. Kalau mensyarah itu kan nanti kan ada semacam penguatan-penguatan, penambahan-penambahan data, penambahan keterangan, ya. Nah, itu namanya syarah ya, bisa dikaitkan sama sejarah, bisa dikaitkan sama hukum fikih, bisa dikaitkan sama akhlak gitu ya, bisa dikaitkan dengan petunjuk-petunjuk yang lain. Nah, yang terakhir nanti ditanya kesimpulan hukum apa atau apa intisari hadis ini. Nah, poin-poinnya apa? Poinnya ini bisa jadi dari satu hadis ada 3 poin, 4 poin, 5 poin. Oke, baik. Jadi ada apa ya? Bisa dikatakan ada skala sendiri yang akan diuji oleh para dewan juri apakah memenuhi poin A, poin B, poin C seperti itu. Ya. Jadi sulit sekali Pak Jaki ya. Iya, sulit sekarang ini ya. Jadi makanya kita juga sebagai pembina perlu tenaga ekstra juga. Bahkan saya awal-awalnya melihat ini ada nggak pesertanya. Nah, ternyata alhamdulillah ada juga. Ada 2. Oke, dengan tingkat kesulitan yang sudah meningkat ini, artinya perlu apa nih Pak Jaki kalau misalnya disimpulkan format yang perlu diperbaiki baik dari jurinya, kemudian dari pesertanya, ataupun dari penekanan materi itu sendiri? Ya, tentu nanti di format penilaian nanti ada perubahan-perubahan ya. Kalau dari pesertanya, nah ini mungkin yang di daerah-daerah mungkin banyak masih yang belum tahu ya. Ini perlu sosialisasi betul kepada mereka. Nah, kemudian nanti dari pelatih ini harus betul-betul serius ya untuk memberikan petunjuk kepada mereka bagaimana cara atau metode pertama menghafal yang lebih praktis ya. Nah, yang kedua, syarah-syarah ini harus dirujuk dari kitab mana, rujukan syarah ini ya, yang baiknya, yang mudahnya mana. Memang di sana kita diarahkan kepada kitab Fathul Bari. Fathul Bari ini kan kitab besar ya. Nah, kita cari kitab mungkin yang lebih sederhana, yang lebih gampang untuk dihafal, yang lebih sistematis penjelasannya. Nah, itu juga ada kitab
ringkasan Fathul Bari yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sobuni. Nah ini yang sudah disarankan juga ya oleh dari pusat, kalau mau yang sederhana rujukan syarahnya ini. Nah, adapun nanti karena di kitab itu lengkap, ada kosakatanya, ada syarahnya, kemudian juga sudah ada faedah-faedah hadis yang bisa diambil ya. Nah, tinggal kesungguhan dan kemauan pesertanya aja. Sudah tersedia semua sebenarnya. Oke, baik. Jadi itu sudah banyak sekali ya, sahabat-sahabat religi, guide yang sudah diberikan oleh Pak Jaki dari metodenya, kemudian kriteria penilaiannya, dan lain-lain. Tapi tentu untuk bisa kita benar-benar berusaha untuk itu, apa Pak kira-kira motivasi yang harus dipegang oleh para peserta agar bisa memaksimalkan dalam persiapan untuk lomba MTQ ini? Iya, pertama motivasi harus dibangun dari niat yang baik ya, niat yang ikhlas kita untuk menghafal hadis Nabi ya. Orang yang menghafal hadis Nabi ini juga kan dijanjikan oleh Nabi suatu kemuliaan, bahwa nanti dia akan mendapatkan sinar dari Allah Subhanahu wa taala ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, motivasi yang harus tanamkan bahwa ini bagian daripada mewujudkan keinginan Nabi supaya sabda-sabdanya, petuah-petuahnya, teladannya itu dihafal dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu. Nah, motivasi yang kedua, makanya perlu diadakan musabaqah atau perlombaan ya, supaya apa? Supaya peserta itu lebih bersemangat dilombakan. Nah, tentunya kan manusia ini kan memang sesuai dengan watak dan fitrahnya kan suka untuk tampil, suka untuk dihargai, juga suka ingin menguji dirinya sejauh mana kemampuannya. Nah, maka inilah hal-hal yang membuat orang yang menghafal hadis itu memiliki motivasi ya. Motivasi pertama niat yang baik ya, ikhlas. Yang kedua untuk tampil ini juga diniatkan supaya diikuti oleh generasi berikutnya ya, dengan tampil itu. Jangan tampil semata-mata untuk materi ya. Walaupun peserta itu kan nanti mendapatkan hadiah, mendapatkan fasilitas, tapi itu bukan tujuan utamanya. Dan tujuan utamanya pertama tadi kita untuk menyenangkan hati Rasulullah karena hadisnya dihafal, akan diamalkan. Nah, yang kedua untuk memberikan contoh ya, kepada generasi muda ya, bahwa hadis-hadis itu bisa dihafal, dan hadis-hadis dihafal ini akan menghantarkan penghafalnya kepada kedudukan yang mulia juga ya. Hampir samalah dengan hafizul Quran meskipun tidak sama ya. Baik, jadi harus berangkat dari itu ya Pak ya, motivasi yang benar dalam perlombaan hafalan hadis ini. Tapi ini pasti para peserta juga bertanya-tanya Pak, kenapa sih tahun sebelumnya tidak ada syarah, tapi kenapa di tahun ini ada syarah? Ini kan menyulitkan peserta nih, kalau misalnya peserta mengeluh sedikit ya Pak, ini jawabannya apa nih Pak? Ya, sudah pasti kami temui beberapa peserta yang mundur gitu ya, melihat ada syarah, ada ini pertama sulit ya. Kita juga tidak tahu ya, tetapi ini sebenarnya dari tahun 2019 ketika kami ikut semacam pelatihan Dewan Hakim di Jakarta sudah pernah disuarakan. Nah, misalkan ada salah satu tokoh ya waktu itu Dr. Lutfi ya, dia juga dosen hadis yang ada di Islam kita Jakarta, itu pernah mengusulkan ke depan hadis ini nanti ada syarahnya juga. Tapi dipikir kita waktu itu dia lepas dari cabang tersendiri syarah hadis gitu kan, sebagaimana pensyarahan Al-Quran gitu kan, itu kan lepas dari hifzul Quran ya. Nah, ternyata ini digabung kepada hafalan hadis, digabung semua. Nah ini bisa jadi supaya peserta lebih kompetitif. Nah, bisa jadi kan kalau sudah nasional kita tuh melihat orang yang
yang lebih semua. Oke. Persaingan begitu ketat sehingga mungkin dewan juri berpikir oh ini soalnya harus dipersulit lagi gitu. Dipersulit lagi. Karena mereka melihatnya di pentas nasional ya. Padahal kalau kita lihat musabaqah hadis yang ada di Timur Tengah, misalnya Saudi Arabia, belum sampai ke sana, hanya hafalan aja mereka. Hanya hafalan saja. Tapi kalau untuk di Provinsi Lampung tentu kalau dilihat dari segi kualitas mampu bersaing ya Pak ya di tingkat nasional. Mampu lah. Mampu ya Pak ya. Asal kita juga lebih proaktif ya mencari bibit-bibitnya. Ya. Bibit-bibit itu ada. Ya. Terkadang kita sendiri yang luput dari jangkauan kita. Makanya sudah pernah diusulkan oleh beberapa kawan-kawan kita lebih proaktif mencari bibit-bibit yang ada di pesantren daerah itu kan. Kampung ini kan pesantrennya banyak. Ini yang mesti sebenarnya diberdayakan, cari bibit-bibit dari sana. Oke, jadi perlu proaktif mencari bibit-bibit yang tersembunyi ya Pak ya dari sekian banyak pesantren yang ada di Lampung. Tapi kalau diperlukan sebuah evaluasi nih Pak, kira-kira evaluasi apa yang diberikan kalau kita lihat perbandingannya di tahun sebelumnya? Ini melihat peserta-peserta nasional, kualitas untuk para peserta yang dari Provinsi Lampung ini terkadang lemahnya di mana Pak? Agar bisa menjadi evaluasi juga untuk pemenang selanjutnya. Oh iya. Hal-hal yang perlu dievaluasi itu pertama persiapan. Masa persiapan tadi, kedua sistem pembinaan atau pelatihannya. Kalau kita pernah studi banding dengan beberapa provinsi, mereka itu ada yang training centernya, TC-nya itu ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, kayak Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat, yang mereka ini biasanya berada di 5 besar juara umum ya. Nah, sedangkan kita di Provinsi Lampung ini masih jauh ya. Tapi di tahun ini agak meningkat. Kalau dulu TC itu dibagi 3, TC pertama 3 hari, TC kedua 3 hari, TC terakhir menjelang keberangkatan cuma 1 hari setengah. Nah tahun ini ada peningkatan sampai 5 hari, ya, sampai 5 hari. TC pertama itu 5 hari, TC kedua 5 hari, TC ketiga nanti bisa jadi 2-3 hari ada penambahan. Ya. Karena ini bagian daripada persiapan pelatihan yang sangat menentukan sekali. Nah yang ketiga, ketika tampil peserta kita sebelum-sebelumnya itu hanya mengandalkan hafalan saja tanpa ada intonasi, penekanan ya. Bisa jadi mungkin karena tidak tahu artinya. Tapi kalau kita lihat yang pernah tampil nasional dan juara itu, mereka ketika tampil itu ada gerak tubuhnya, seakan-akan mereka itu hafal apa artinya, menguasai artinya. Jadi intonasinya ya, makhraj hurufnya itu lebih ditekankan. Nah, sedangkan peserta kita waktu itu walaupun hafalannya mulus ya, kita lihat ini mulus. Yang awalnya kata kita berharap masuk ini, minimal masuk 5 besar, ternyata masuk ke nomor urut 8 waktu itu. Nggak masuk ke nomor 8 karena dari sisi hafalan bagus ya, tidak ada sedikit pun salahnya, tapi intonasinya kurang. Nah ini yang saya kasih tahu kepada peserta sekarang, kita perbaiki kesalahan itu. Meskipun peserta sekarang yang 100 hadis itu kalau saya lihat dari sisi hafalan sudah hafal bagus. Yang 500 hadis ini masih menyempurnakan 100 lagi. Mungkin sekarang sudah hafal. Dan itu yang saya tekankan nanti ketika tampil harus memiliki semacam performa yang lebih meyakinkan, gerak tubuh, makhraj huruf yang baik, ya, fasolah yang baik. Itu yang mendapatkan penilaian lebih ya dari dua ini. Oke, baik. Artinya perlu lebih dikuasai lagi ya Pak ya. Performa panggungnya perlu ada intonasi, kemudian gestur dan lain-lain. Kalau begitu terima kasih Pak Jaki. Sebenarnya kalau kita bicara, ini udah segmen terakhir ya Pak Jaki ya. Tentu ada harapan yang disimpan oleh Pak Jaki untuk dengan adanya perlombaan hafalan hadis di ajang MTQ ini. Ini bagaimana Pak agar musabaqah hafalan hadis ini tidak berhenti hanya sekedar menjadi ajang lomba saja, tapi
tapi juga kedepannya bisa melahirkan kader-kader yang ahli hadis, melanjutkan hadis tentunya untuk regenerasi kedepannya. Ya. Baik, ini memang perlu kita pikirkan kan, bahwa musyawarah hafalan hadis ini sesuai dengan tujuan dan targetnya, bukan sekedar berhenti di musyawarah ya, tetapi juga ke depan kita ingin membangun suatu generasi yang mencintai hadis, menghafal hadis, memahami hadis, dan mengamalkan hadis dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkan kepada generasi yang lain, sehingga nanti akan tercipta suatu generasi yang memiliki kepribadian yang meneladani figur Rasul SAW dalam setiap gerak-geriknya. Nah, ini tentunya diperlukan semacam sinergi ya, dari Pemda, dari Kemenak, dari pesantren, madrasah-madrasah, termasuk perguruan tinggi. Tidak bisa hanya satu lembaga saja, dari Kemenak saja atau dari Pemda Kesranya aja. Harus melibatkan pondok pesantren, sekolah-sekolah madrasah, termasuk juga perguruan tinggi. Ya. Lembaga-lembaga inilah yang nanti diharapkan dapat membuat suatu konsep ya, bagaimana caranya Provinsi Lampung ini dapat menelurkan setiap tahun penghafal hadis yang dapat diandalkan. Pertama, untuk dilombakan dalam musabaqah. Yang kedua, dapat diterjunkan ke masyarakat, memberikan warna kehidupan yang lebih agamis. Baik, dan untuk bisa menelurkan ini para ahli ya, pakar di hadis ini, maka revisi atau kedepannya masukan untuk perlombaan MTQ pada cabang hafalan hadis ini kira-kira agar bisa meningkat kualitasnya apa nih Pak yang perlu diperbaiki formatnya? Mungkin disimpulkan. Ya. Yang perlu diperbaiki kita mungkin sistem pembinaan, sistem perekrutan dulu, Nah, yang merekrut ini kita tidak bisa hanya mengandalkan hasil MTQ saja. Kadang-kadang mereka yang sudah menang MTQ entah kemana. Nah, ini harus ada kerjasama dengan lokasi asal peserta. Saya katakan tadi di mana kelurahan mereka, di mana pondok mereka belajar. Ini juga harus kita yang proaktif untuk merekrut, jangan menunggu. Kalau menunggu kita nggak ada peserta. Kedua, ketika kita sudah dapat peserta, pembinaan ini harus dia lebih dilakukan secara intensif ya. Tidak cukup hanya 3-5 hari saja. Ya, minimal itu ya 1 minggu, ya 2 minggu 1 kali pembinaan. Dan juga tidak hanya mengandalkan TC saja, tetapi juga harus ada lembaga yang mewadahi kegiatan pembinaan ini. Yang saya katakan tadi, ada pusat studi hadis ya, kalau Al-Quran, pusat studi Al-Quran, PSQ hadis, PSH. Nah, ini yang mudah-mudahan ke depan bisa terwujud ya Pak ya. Oke. Artinya ini kan sebenarnya perlombaan hafalan hadis ini sudah sejak dulu ya Pak ya? Sudah sejak dulu? Sejak tahun 2022. Artinya sudah bertahun-tahun, tapi kalau dilihat dari impact-nya untuk bermanfaat bagi masyarakat luas, belum signifikan ya kalau dari kacamata Pak Jaki sendiri? Ya, belum terlalu signifikan ya. Oke. Karena peserta khusus di Provinsi Lampung ini pesertanya yang itu-itu saja, maksudnya jumlahnya begitu saja. Makanya ketika dilombakan nanti tidak ada final, karena peserta yang ini cuma 10 orang, ini 8 orang, nggak bisa ada final. Kecuali kalau di atas 10 ya ada final. Nah, ini yang masih menjadi kerisauan kita ya, bagaimana ke depan peserta itu akan lebih banyak ya. Itu ya. Dan agar bisa mengemasnya lebih menarik, maka ini perlu ada pendekatan strategi lebih ke digital atau seperti apa nih Pak? Kalau menurut Pak Jaki? Ya, sebenarnya ya inilah yang perlu kita sampaikan kepada generasi muda kita ya, secara individu maupun secara kelembagaan, bahwa sekarang ini kan sudah
modern ya, aplikasi-aplikasi untuk mencari hadis seperti Maktabah Syamilah itu ada. Kemudian aplikasi-aplikasi untuk menghafal hadis pun sudah banyak. Sudah banyak ya Pak. Ada One Day One Hadis ada. Kalau kita buka nanti akan terpilih satu hadis ini kita hafal, tergantung kitanya ya. Walaupun aplikasi ada, kalau kitanya hanya melihat saja ya nggak bergerak, nggak ada hasil juga. Ada juga yang kitab hadis saja judulnya, ada lagi 100 hadis pilihan. Banyak sekali kalau saya lihat itu aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan bagi orang ingin menghafal hadisnya. Jadi banyak sekali alat-alat sebenarnya memudahkan para peserta untuk bisa mengikuti lomba ini. Intinya jangan takut terlebih dahulu ya Pak ya, karena kemudahan-kemudahan akan selalu diberikan, dan apalagi sudah didukung di era yang saat ini. Kalau begitu terakhir Pak Jaki, apa pesan kira-kira yang disampaikan untuk generasi muda saat ini yang mungkin tertarik setelah melihat obrolan kita ini, jadi ingin lomba, ingin menekuni untuk hafalan hadis? Ya. Kami berharap sekali kepada generasi muda yang untuk mengambil bagian dalam musabaqah hafalan hadis ini ya. Karena musabaqah hafalan hadis ini juga tidak kalah pentingnya dengan musabaqah tilawatil Quran atau hifzul Quran. Karena hadis ini berfungsi sebagai penjelas isi kandungan Al-Quran. Kalau kita ingin memahami Al-Quran dengan baik, maka mau tidak mau harus memahami dan menghafal hadis ya. Al-Quran itu sumber utama ajaran Islam, tidak akan sempurna dikuasai juga diamalkan kecuali dengan petunjuk hadis. Oleh sebab itu kami pesan kepada generasi muda untuk termotivasi ya, termotivasi belajar hadis, menghafal hadis ya, termasuk juga nanti meneliti hadis, mengamalkan dan mengajarkannya ke masyarakat. Sehingga kalau generasi muda kita sudah cenderung kepada hadis, insya Allah akhlak mereka, kalau mereka amalkan hadis itu ya, akan memiliki akhlakul karimah ya. Bagaimana mereka makan, bagaimana mereka tidur, bagaimana mereka menyikapi orang tua mereka, bagaimana kehidupan bertetangga, bagaimana kehidupan dengan saudara, bermuamalah di pasar, di mana tempat. Bimbingan mereka adalah tunjuk-tunjuk praktis berupa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Tentu yang menjadi endgame di sini harapannya adalah bagaimana generasi kedepannya bisa berakhlakul karimah. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Jaki LCMAG, pakar hadis UIN Raden Intan Lampung. Sehat selalu ya Pak ya. Dan tentu terima kasih juga untuk sahabat religi yang sudah menyaksikan podcast kita dari awal hingga akhir. Tentu menjadi harapan kita semua bahwa dengan obrolan podcast ngopi hari ini bisa membawa kebermanfaatan, sehingga para generasi muda yang saat ini sedang menonton bisa mengambil manfaatnya, hikmahnya, dan lebih semangat lagi untuk menekuni hafalan hadis, sehingga harapannya generasi kedepannya bisa berakhlakul karimah. Untuk itu pamit undur diri, sampai jumpa di podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam Ngopi, ngobrol seru penuh inspirasi.